Oke, bismillah. Tadi sudah dijelaskan terkait Almitra buat teman-teman semua di sini atau hadirin yang sekiranya ingin tahu lebih jauh bisa nanti menghubungi panitia. Eh, Langsung aja kita masuk ke tema kita sore hari ini terkait dengan bincang sehat yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan dipandu bersama dua narasumber kita. Sebelum kita masuk ke tema ya, saya ingin ada apa ya? Kalau misalnya dibilang zaman dulu tuh kayak kutipan mens sana in corpore sano. Kalau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, menurut Dokter Ziaul Haq ini kata-kata ini relevan nggak atau pas nggak sih? Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini yang cerah walaupun di sebagian Tangerang Selatan sana hujan deras. Di sini Allah berikan kecerahan. Enggak ada hujan, enggak ada mendung, alhamdulillah. Semoga segala sesuatunya Allah berikan kemudahan kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita dambakan selalu syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin topiknya tadi mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat kuat, jiwa yang kuat. terdapat jiwa yang sehat juga, yang kuat juga. Tapi kira-kira bagaimana menurut antum, Mas? Ternyata Rasulullah itu bukan hanya tubuhnya sehat, jiwanya pasti luar biasa, amat luar biasa sehat. Karena sejak Rasulullah dilahirkan sampai beliau wafat, itu merupakan orang yang paling sehat. Kira-kira kita tahu Rasulullah sakit berapa kali, Bapak? 2 kali. 2 kali selama umurnya ya. Sakitnya juga 1 minggu. Sakit yang keduanya beliau demam tinggi, kemudian meninggal dunia. Dan sakit yang pertama ya, ini ada beberapa hal. Rasulullah juga pernah sakit ya, yaitu terkena apa tuh? Sihir. Iya, itu dia. Kemudian Rasulullah juga sakitnya simpel-simpel sekali ya. Ya, beliau pernah giginya terkena serpihan panah ya waktu perang Uhud ya. Terus kemudian Rasulullah juga pada saat menerima wahyu pertama kali demam menggigil sampai dia pulang, kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah ya, istrinya. Oh ya, itu dia. Sakitnya simpel-simpel sekali. Batuk, pilek, covid segala macamnya nggak ada ya Rasulullah. Kira-kira kalau kita menilik dan kita mengambil hikmahnya, apakah yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan? Apakah kita melihat dari ilmu kedokteran yang kita sekarang bangga-banggakan ya? Ya, ilmu kedokteran barat ya yang canggih luar biasa ya, menggunakan alat-alat yang hebat, mendiagnosa dengan cara-cara yang hebat. Terus kemudian ada beberapa obat-obatan yang dikonsumsi ya, tablet, pil ya, multivitamin, vaksin ya, atau yang lain. Tapi ternyata kalau dibandingkan sehatnya Rasulullah, ya Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Tapi Rasulullah itu orang yang sangat sehat. Oleh sebab itu, mari kita coba mengambil pelajaran dan hikmahnya. Itu dia. Mengapa Rasulullah bisa sangat sehat itu? Apakah yang Rasulullah dapatkan? Ya, ini dia yang harus kita ambil hikmahnya. Dari saat Rasulullah bangun tidur sampai tertidur kembali, itu merupakan sesuatu hal yang menyehatkan tubuh. Ya, kira-kira apa, Pak? Mas, Rasulullah bangun di jam berapa? Ya. Setelah tidur Rasulullah membaca apa, melakukan apa, ya, tidurnya bagaimana, ya, makannya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Itu merupakan suatu pola hidup yang menyehatkan tubuh manusia. Luar biasa. Dan Rasulullah pada saat sakit, apa yang beliau berikan kepada sahabat? Kira-kira hanya 3 hal kok, mudah sekali. Ya, yaitu dengan menggunakan
Pengobatan dengan Al-Quran contohnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Bahwa Al-Quran itu Allah turunkan untuk obat dan penawar untuk menjaga kesehatan tubuh, penawar dari berbagai macam penyakit. Ini dia. Oleh sebab itu penelitian saat ini ya mengobati penyakit dengan Al-Quran ternyata betul. Ya. Ternyata memang ada hikmahnya dan manfaatnya. Dibacakan Al-Quran dan itu manfaatnya luar biasa bagi tubuh manusia. Yang kedua contohnya menggunakan apa lagi selain Al-Quran? Rasulullah menggunakan madu contohnya. Yahruju mim butuniha sarabun talfil alwanu fi wasifaulin nas, bahwa di dalam perut lebah itu terdapat cairan yang berwarna-warni. Itu adalah madu untuk kesehatan bagi manusia. Kemudian apa lagi yang Rasul lakukan kira-kira dalam menjaga kesehatannya? Rasulullah menjalankan hijamah 1 bulan sekali atau dibekam. Ini luar biasa hadisnya. Sahih Bukhari. Disebutkan Rasulullah berbekam 1 bulan sekali. Ya, di pertengahan bulan, di bulan Hijriah. Ya, setelah beliau melakukan puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 dan tanggal 17, 19 dan 21-nya dilakukan untuk dianjurkan untuk berbekam. Itu dia. Dan sekarang begitu banyak kita melihat apa sih sehatnya Rasulullah ini? Apa sih? Ya, dari bangun tidurnya, cara makannya bagaimana? Ya, itu merupakan kesehatan bagi tubuh kita. Ya. Ini yang harus kita coba mencari, mempelajarinya dan melakukannya. Mulai saat ini dia. Bukan hanya melakukan ibadah yang wajib saja, tapi sunnahnya dilakukan juga. Ini yang paling penting. Melakukan saum ya. Dari puasa Senin Kamis, ya, Yaumul Bid, puasa Daud, puasa di bulan Ramadan, itu manfaatnya luar biasa. Bangun di 2/3 malam, begitu banyak manfaatnya bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita dengan sholat tahajud contohnya. Ini dia. Kemudian apa lagi? Kita melakukan sholat duha contohnya, begitu sangat menyehatkan tubuh kita. Dan coba kalau Anda bayangkan, coba kita berpikir, ya, apa sih pada saat masa pandemi itu yang dapat kita lakukan dengan metode kesehatan Rasulullah? Contohnya, pada orang yang terkena COVID, kemudian demam tinggi, apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Terus kemudian apa? Pada orang nggak boleh stres. Pada saat orang yang stres, dia panik, kemudian dia takut, imunitasnya akan turun, apa yang terjadi? Orang banyak sekali dalam kondisi komorbid yang luar biasa akhirnya meninggal dunia. Ini yang terjadi. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan, simple banget. Kalau pada saat kita demam tinggi, redakanlah dengan air. Karena panas tubuh kita itu akibat demam seperti layaknya api neraka. Maka redakan dengan air. Banyak minum. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Jangan selalu konsumsi obat. Bayangkan sekarang. Obat paracetamol itu mungkin di masa pandemi itu sulit sekali kita temukan. Ya, menjadi mahal ya. Padahal Rasulullah menjelaskan pada saat kita demam ya, jangan dulu diredakan tuh demamnya dulu. Pada saat kita demam tinggi, maka imunitas kita akan bekerja. Kemudian virus, bakteri, jamur, mikroorganisme yang berada di tubuh kita yang menimbulkan sakit pada tubuh kita akan lemah pada saat suhu yang tinggi. Kenapa kita selalu konsumsi paracetamol? Ini dia. Maka sebetulnya simpel sekali dalam pengobatan Rasulullah. Dalam pengobatan. Terus pengobatan apa lagi kira-kira yang mungkin sekarang ditakutkan ya? Cancer ataupun yang lain ya. Orang yang cancer ternyata obatnya itu simpel banget. Ya. Coba kita hindari asupan dari sel kanker itu untuk berkembang. Yaitu gula contohnya ya. Ya. Pada saat sudah dihentikan dengan apa? Dengan kita berlapar, dengan berpuasa. Rasulullah lakukan lagi ya. Rasulullah itu gemar sekali menjaga perutnya itu lapar. Sehingga pada saat jubahnya dibuka, yang dilihat itu batu demi batu yang dihimpitkan, kemudian digunakan dengan menggunakan diikat kuat agar bisa menjaga tubuhnya untuk lapar. Ini dia. Maka hal-hal seperti itu kadang-kala kita
cuman dengar saja tapi tidak mau melakukannya gitu. Padahal itu sangat menyehatkan tubuh kita. Obatnya murah, kadangkala kita tidak mau melakukannya. Intinya itu. Itulah sunnah. Itu dia. Lalu sebab itu kalau kita bisa menjaga sunnah, ibadahnya kita dapat nilai ibadahnya, amal ibadah di mata Allah, kita juga mendapatkan nilai sehatnya itu. Maka luar biasa dampaknya bagi tubuh kita. Jangan lagi kita mencoba melulu berpikir pada saat sakit harus ke dokter. Pada saat sakit berpikir dokter. Akhirnya apa yang terjadi? Mindset kita pada saat sakit, udah dokter yang menyembuhkan penyakit, bukan Allah. Sama Allahnya lupa ya. Ustaz. Iya itu Bang. Ya, ini juga nih Bang. Ya, kalau lagi main bola ya Bang ya. Ya, ingat Allah, insya Allah tuh tendangannya lebih kenceng kali ya. Ini dia, ini luar biasa. Yang Allah berikan kepada kita itu amat luar biasa. Kebaikan bagi kita dalam kondisi apapun, walaupun sakit. Ini dia. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim jangan takut dalam kondisi kita tubuh yang sakit. Ini dia. Tapi insya Allah bermanfaat. Ya, sudah disampaikan ya sedikit sekilas terkait dengan sehat ala Rasulullah. Jadi buat teman-teman, kalau sakit itu paradigma kita langsung mahal aja dok. Jadi kita kalau misalnya sakit langsung mikirnya gimana bayar rumah sakit, gimana cara kita beli obat kan mahal-mahal ya. Padahal Rasulullah telah mengajarkan kita bagaimana sehat ala Rasulullah yang secara ekonomis juga nggak menyulitkan kita lah insya Allah jika kita benar-benar menjalankan dengan sebaik mungkin. Bahkan kita semua juga tahu hadis yang cukup familiar buat kita semua ya. Al-mu'minu qawin khairu ahabba min ilallah minal mu'minu dhaif. Jadi muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Muslim yang sehat lebih dicintai karena apa? Dengan kita sehat, dengan kita kuat, kita bisa berdakwah, kita bisa memberikan kebaikan dan kita bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa lebih baik lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya nih ada juga salah satu atlet nasional ya yang mungkin juga kalau kita ngomongin masalah atlet ini kan selalu berhubungan korelasinya dengan kesehatan ya. Nah, Abang sendiri gimana sih cara untuk menjaga kesehatan tetap bugar ya, apalagi selaku pemain profesional yang dituntut untuk selalu prima, jadi nggak ada alasan lagi loyo, lagi sakit itu kan secara nggak langsung bisa kedepak ya. Kita kan selalu berusaha untuk semaksimal mungkin. Kira-kira menurut pandangan Abang Rahmat itu gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pandangan saya sih, menurut medis, sebagai atlet, memang makanan kita jaga. Karena kalau di klub atau di tim nasional, ada ahli gizi Pak Ustadz. Jadi kayak gorengan, apa itu, ya itu udah umum deh. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memikirnya gini Pak Ustadz. Apa yang kita masukin ke badan, itu yang bakal menjadi penyebab. Contoh, yang haram-haram misalkan. Ya, makan uang riba, alkohol segala macam itu sebenarnya berjalannya umur, terus ya ikut kajian, pengajian segala macam, itu sih salah satu penyebab banyak orang sakitnya agak parah, sakitnya ini karena apa yang kita masukin ke tubuh kita ini apa? Allah udah kasih dari lahir suci, terus kita sendiri yang ngerusak, kita masukin yang haram-haram, termasuk kelakuan kita. Tapi yang lebih berdampak kalau menurut saya, makanan atau apa yang kita masukin yang haram, itu yang bakal jadi penyakit. Ya salah satunya tadi Ustadz bilang, saya pernah dengar juga, puasa tuh luar biasa. Karena di saat kita lapar, jangankan virus ya, apa yang bisa berkembang, orang kita nggak ada yang bisa dimakan sama penyakit di tubuh. Makanya orang yang sering puasa tuh luar biasa. Pasti dia lebih sehat. Ditambah lagi kalau kita sehat, mau ibadah apa aja enak. Jangankan cuma main bola, masuk ke lapangan, selesai main bola kita masih bisa. Iya dulu saya waktu masih aktif, selesai latihan sore pulang, itu masih bisa ikut tuh pengajian malam. Sekarang udah nggak aktif, agak malas nih Ustaz. Karena pulang kantor kayaknya badan udah capek. Justru kalau lagi sehat lebih enak gitu. Itu aja sih. Iya, jadi nyambung juga ya kalau misalnya kalau kata Abang tadi, kalau
apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi kayak aktivitas kita. Mungkin ada sedikit sebab kali ya kenapa timnas kita nggak maju-maju. Kalau misalnya korelasi seperti tapi itu mungkin hanya sekedar itu aja. Mungkin emang takdirnya aja kita belum maju ya. Insya Allah kita doakan semoga minggu depan di AFF kita juara, amin. Amin. Iya insya Allah dan semoga aja tembus Piala Dunia ya. Karena kita kan tren kita selalu positif. Udah masuk Piala Asia, ya semoga aja terus berlanjut, amin amin ya robbal alamin. Kayaknya tunggu jadi tuan rumah lagi. Oh Itu mutlak. Lolos Piala Dunia. iya. Kita ini kan temanya tentang bincang sehat ya. Tapi kayaknya penontonnya masih kurang sehat nih. Mungkin biar sehat kita kasih giveaway kali ya. Oke teman-teman semua yang kurang sehat, kita adakan giveaway nih. Kita kasih stimulus, kita kasih vitamin. Boleh semuanya yang ada di bazar atau mungkin yang teman-teman di bangku. Boleh kita di sini yang mau bertanya, kita ada giveaway, ada hadiah juga. Insya Allah juga cukup menarik lah ya, bisa dibawa ke rumah untuk anak istri nanti. Boleh yang mau bertanya. Ayo. Hadiahnya bukan obat kok, bukan vitamin. Oh ya, boleh. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Tommy dari Masjid Saifilah. Ustadz, saya tuh kalau lihat di sosial media teman saya itu ya, dia itu ada kayak obat diet gitu ya, meriset metabolisme gitu ya. Itu dia pakai gitu ya, emang dan dari bukti-buktinya sih emang jadi kurusnya itu emang drastis ya. Dan saya lihat sendiri emang karena teman saya yang pakai ya, jadi dia ngomong 20 kilo dalam waktu 3 bulan gitu. Itu obat-obat itu kan mengakui bahwa mereset metabolisme segala macam gitu ya, jadi pembakaran lemak lebih bagus gitu ya. Itu secara medis itu gimana ya dok? Itu disarankan atau tidak gitu ya dok? Ya sekian. Cuma satu pak pertanyaannya. Iya. Reset metabolisme. Jadi kalau komputer di reset apa kira-kira yang kita pikirin? Ya, diulang. Itu metodenya kalau kita tilik ya. Saya baru dengar nih soalnya, Pak. Sebetulnya lagi-lagi kalau kita bicara makan, diet, apa sih yang terjadi bagi tubuh kita kira-kira? Kira-kira apa yang terjadi? Lemas. Bukan masalah itu juga. Bahwa setiap kali makan, di situ juga ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Pertama, apa yang kita makan? Harus bagaimana sebelum kita makan? Kita berpikir. Karena ini luar biasa. Konsepnya, ini kan diet pertanyaannya. Diet. Tubuh menjadi kurus. Ya, ideal. Intinya itu ya. Ideal. Ini dia. Pasti segala sesuatu yang menjadi proses metabolisme kita butuh karbohidrat, protein, gula dan lain-lain untuk tubuh kita. Tapi cara merisetnya ini bagaimana? Ini dia. Karena hal ini menjadi polemik sekali dalam pemikiran semua orang. Diet itu pasti mahal, betul tidak Pak? Betul. Padahal cara menggemukkan orang itu jauh 1000 kali lebih mahal daripada orang diet. Percaya nggak Pak? Sulitnya orang menggemukkan badan itu jauh lebih sulit dibandingkan orang diet. Saya harus bicara seperti itu. Orang nggak makan aja ya sehari, cukup makan sekedarnya, cukup makan secukupnya, ya. Itu insya Allah bisa diet, bisa selesai, bisa menjaga porsi tubuhnya. Ini simpelnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kita berpikir konsepnya secara sunnatullah, apa yang terjadi? Di sini ada permainan ini dari bisikan syaitan. Mohon maaf pada saat orang yang makan. Jadi perbedaan antara dengan orang dalam orang muslim dengan bukan non muslim itu dari cara makannya. Rasulullah menyebutkannya. Orang beriman itu makan dalam 1 usus. Orang kafir makan dalam 7 usus. Itu dia. Di situ dia. Ya, hadis yang disebutkan. Maka janganlah makan berlebihan. Itu dia intinya. Sebetulnya simpel banget. Kita nggak perlu lagi berpikir meriset
metabolisme ataupun cara kita, tapi cara yang baik ini harus kita lakukan. Maka Rasulullah dalam satu kisah disebutkan ada seorang raja Mesir mengirim tabib pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian tabib ini apa yang terjadi setelah 2 tahun dia praktek? Kira-kira ada orang yang sakit nggak? Ternyata tidak ada orang yang sakit. Kemudian tabib itu pulang ke Mesir. Ditanya oleh raja, wahai tabib, kenapa Anda pulang? Padahal saya sudah menyuruh Anda untuk tinggal selamanya sebagai rasa solidaritas saya kepada Rasulullah. Tabib itu bilang, selama saya 2 tahun praktek nggak ada satupun orang yang sakit. Maka hadisnya disebutkan, Rasulullah menyebutkan konsepnya simpel banget. Kira-kira apa Pak hadisnya? Kira-kira janganlah kita makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu menjadi kunci sebagai bukan hanya diet, sehat juga tubuh kita. Ya, pada saat makan dalam kondisi perut yang lapar, berhenti sebelum kenyang, simple banget. Ini dia. Jadi konsep-konsep dalam diet begitu banyak ya, cara A, B, C, cara ini ya, itu. Tapi yang paling simple cara Rasulullah. Udah perbanyak puasa aja. Anda lakukan dapat nilai ibadah, Anda juga berdiet di situ. Metabolisme juga akan jauh lebih baik, ya. Kesehatan tubuh kita akan jauh lebih meningkat, imun akan meningkat pada saat puasa. Risetnya puasa itu dilakukan betul pada saat fajar, ya, sebelum subuh sampai waktu menjelang pada saat maghrib. Itu dia. Risetnya seperti itu. Kenapa sih puasa harus 16 jam seperti ini? Tidak 2 jam, 3 jam atau berapa jam? Ini dia. Karena tubuh kita metabolisme pada saat kita makan dan kemudian makan kembali itu 8 jam. Ya. Itu lama sekali sebetulnya. Baru kita boleh makan lagi. Itu hal yang harus kita bisa kita pikirkan. Bayangkan pada saat kita lagi dalam kondisi bekerja, ya, sarapan pagi, coffee break, makan siang, coffee break lagi jam 3, ya, sebelum pulang makan lagi, sampai rumah makan lagi. Kapan tubuh kita bisa beristirahat? Maka hal yang harus kita pikirkan, puasa. Risetnya harus itu, ibadah. Bukan meriset metabolisme tubuh kita. Cara kita melakukannya itu harus kita riset. Kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, nanti pada saat kita sudah seperti itu, kita biasakan, wah enak banget tubuh kita. Jauh lebih enak, lebih enteng. Ibadah bangun 2/3 malam jauh lebih enak. Tidak berat. Subuh tidak berat. Ini dia yang harus kita utamakan. Ini dia. Makanya pada saat seperti itu kita berpikir, wa izza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kita sudah ingat Allah, maka tubuh kita akan sehat deh. Maka likul lidain dawa, enggak ada penyakit ya, yang kita takutkan, pasti ada obatnya. Tip. Ya, jadi poinnya kembali lagi ke Quran ya. Karena kan sudah jelas wa nunazzilul Quran sebagai huda wa syifa. Jadi sebagai petunjuk dan obat buat kita semua. Jadi kalau kita udah kembali ke Quran, insya Allah nggak ada tuh penyakit-penyakit yang ngebuat ya kita lebih buruk lah ya. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Nah, ya Pak. Ini insya Allah yang bawain mic makin sehat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, Mas Rahmat. Kan 3 bulan lagi kita insya Allah akan Ramadan ya. Kita masuk puasa lagi. Jadi kalau buat saya pribadi sebetulnya Ramadan ini yang dinanti-nantikan. Artinya itu salah satu metode untuk penurunan berat badan secara Islami lah ya gitu ya. Nah ini mungkin kalau saya coba reflect ya. Jadi sebelumnya 2-3 tahun terakhir tuh cukup signifikan kalau saya misalnya penurunan berat badan antara 5-6 kilo lah gitu kan. Jadi kalau saya coba evaluasi yang terakhir itu, ya makan ya seperti itu tadi, makan ketika lapar, sebelum kenyang udah berhenti, secukupnya aja lah, pas sahur maupun lagi buka. Nah pas yang tahun terakhir saya coba mengikuti metodologi ya ketika lagi sahur makan secukupnya, pas lagi buka makan yang untuk buka, dan pas setelah isya tarawih itu makan yang agak berat gitu kan. Nah itu ya ternyata hasilnya kurang memuaskan, cuma 2-3 kilo turunnya gitu ya. Nah mungkin kalau Syarum tadi kan dokter udah jelaskan bahwa Rasul pada konsepnya adalah makan
sebelum ketika lapar dan benar sebelum kenyang gitu. Nah, ketika lagi bulan Ramadan tiba itu sebenarnya pola makan Rasul itu seperti apa sih? Apakah memang ketika lagi makan beratnya kapan sih gitu? Pas setelah tarawih atau pas setelah buka puasa atau seperti apa sih? Karena kan juga kalau kita praktik-praktiknya di Masjid Bandung ketika lagi habis azan kan langsung disiapin makanan besar tuh gitu kan. Sebenarnya secara konsepnya seperti apa sih idealnya, dokter? Oke, itu aja dari saya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Karena biasanya orang puasa, kita nahan puasa kan dari subuh sampai maghrib. Maghribnya makannya malah nggak terkontrol, Ustaz. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Iya. Pertanyaannya kayak kita sudah dekat banget ya dengan Ramadan, luar biasa. Insya Allah Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang paling harus kita pikirkan ya Rasulullah dalam menjalankan kesehariannya, yaitu tadi pertama ya. Jadi di keseharian Rasulullah itu yaitu membiasakan diri untuk sekedarnya. Ini luar biasa. Konsep ini mungkin kalau kita pikir ini amat sulit kita lakukan. Sangat sulit ya. Bahkan dalam beberapa waktu disebutkan ya, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah mengkonsumsi makanan itu ya dengan makanan yang enak menurut takaran kita saat ini. Sekedarnya aja. Rasulullah tidak pernah mengkonsumsi gandum yang halus ya, selalu kasar ya. Rasulullah tidak pernah mengkonsumsi sesuatu yang nikmat ya. Padahal di zaman Rasulullah tuh banyak sekali ya makanan yang bisa dikonsumsi ya, yang enak-enak. Ya domba, daging unta ya. Enggak pernah setiap hari Rasulullah konsumsi itu. Padahal sekelas Rasulullah seorang gampang mau apa aja bisa ya. Mau apa aja tinggal bisa. Gitu ya. Bahkan ada seorang satu kaum waktu zaman Rasulullah menyebut datang, "Wahai Rasulullah, kami kaum yang dalam kondisi kelaparan." Ya. Bayangkan pada saat di zaman Rasulullah itu ada orang yang kelaparan ya. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan kira-kira, Pak? Pada saat bertemu dengan kaum itu, Rasulullah, saya lapar. Anda kan sebagai pemimpin yang hebat, kok nggak bisa gitu ya untuk bisa menjaga ini kondisi ini gitu kan ya. Kami kaum yang lapar, datang ke Rasulullah. Rasulullah lakukan apa kira-kira, Pak? Apa yang Rasulullah lakukan kira-kira? Pak, Rasulullah membuka jubahnya. Ya. Apa yang dilihat, Pak, jubahnya itu? Ya, himpitan batu demi batu ya, yang dihimpitkan kemudian diikatkan. Ini dia. Jadi konsepnya berpikir, saya juga lagi lapar nih, jaga lapar, lagi kelaparan gitu loh. Ya. Jadi simpel banget gitu. Jadi pada saat seperti itu, golongan dan kaum ini yang merasa terzolimi di zaman Rasulullah itu, ya Allah, pemimpinnya aja lapar, susah. Itu luar biasanya Rasulullah. Ini yang terjadi. Dan kemudian apa, Pak? Kira-kira pada saat kita di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Ya, kita bangun di 2/3 malam, kita lakukan qiyamul lail ya. Ya. Kemudian kita lakukan apa? Makan sahur ya. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian setelah sahur, makan apa yang terbaik kira-kira? Ini dia. Harus mengkonsumsi ya protein yang baik, karbohidrat yang baik, gula yang cukup. Itu dia. Kemudian mengapa setelah kita pada saat iftar ataupun kita berbuka puasa, apa yang harus kita lakukan? Dahulukanlah dengan sesuatu yang manis, terutama madu, kurma. Itu harus kita perhatikan. Ini sunnah mengkonsumsi itu. Ya, kalau kita lagi-lagi yang dicari apa, Pak? Gorengan, sirup, es buah, ya. Itu yang penuh dengan gula, pasir, ya. Sedangkan yang menyehatkan seperti kurma kadang-kala tuh 1 bulan kita taruh ya di meja tuh nggak habis-habis. Ya, ini dia. Ini sulit sekali kita membudayakan hidup sehat seperti Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Ini dia. Iya, Pak. Terus kemudian pada saat itu langsung melakukan ibadah salat maghrib tanpa dulu makan yang besar, berat. Itu dia. Pada saat Isya ya, salat tarawih ya. Itu dia, nggak berat. Kalau kita udah makan yang besar ya, kekenyangan, sholat Isya udah ngantuk, cari masjid yang paling cepet sholatnya. Itu dia yang kita pikirkan. Ini dia.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Udah, kita lelah dalam melakukan ibadah. Ini dia. Padahal keutamaan kita dalam menjalankan Ramadan yaitu ibadah waktu demi waktu, detik demi detik yang harus kita isi dengan sesuatu yang baik kepada Allah. Bukan hanya kita mikirin bagaimana cara berbuka kita, pakai apa. Ini dia yang penting. Tapi Pak, insya Allah bermanfaat. Ya, insya Allah. Saya juga boleh nanya ya, mungkin buat Abang Rahmat nih. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar ya terkait dengan sehat ala Rasulullah. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah tuh mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi sudah dijelaskan dengan baik bagaimana pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Nah, Abang selaku atlet nih yang pernah bermain khususnya buat timnas ya, timnas Indonesia dari kelompok umur. Saya selaku mewakili masyarakat penggemar timnas. Jadi kita kan melihat bahwa Indonesia ini salah satu negara muslim terbesar, muslim yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur Islam di dunia lah. Nah, kira-kira Abang sendiri bagaimana sih pola sehat ala timnas lah? Apakah sudah mendekati apa yang diajarkan Rasulullah? Apakah sudah ada hal-hal yang sekiranya ya minimal banget, nggak terlalu liar lah, dan kira-kira bagaimana sih caranya pemuda-pemuda kita nih sekiranya nantinya mau masuk timnas, apalagi sekarang lagi Piala Dunia, lagi ada euforianya lagi tinggi, kita untuk meningkatkan daya tanding kita, daya tahan kita, bagaimana kira-kira Abang? Terima kasih. Pak Ustadz, yang pertama saya ingat selama saya zaman main, harusnya pemain bola di Indonesia tuh kuat di ilmu agamanya Pak Ustadz. Karena banyak pertandingan-pertandingan itu di waktu misalkan kita main jam 4. Itu dari setengah 3 kita udah ganti baju, udah pemanasan, asarnya lewat. Kita main di jam 7. Dari jam 6 kita udah pemanasan, ganti baju, pertandingan, kick off, maghribnya lewat. Jadi ya untungnya sih saya alhamdulillahnya Allah masih kasih mungkin hidayah ya. Ikut pengajian, tahu sedikit ilmunya tentang sholat jamak, qosor. Tapi banyak teman-teman saya nggak tahu. Lewat aja udah. Asarnya udah sholat. Udah pemanasan, kotor. Karena nggak tahu ilmunya. Jadi sekalian aja nggak usah sholat gitu ya? Iya, jadi dilewatin aja. Jadi ngegampangin gitu. Karena ya itu waktu-waktu pertandingan kita, karena saya pernah main di Brunei, semua kick off jam 9 malam. Jadi selesai maghrib, selesai Isya, baru kalian main bola. Makanya saya bilang, wah ini harusnya kayak gini. Ya udah, karena kita ada di Indonesia, mainnya jam 4 atau jam 7, waktu asar sama maghrib, ya bekali ilmu deh. Terus lagi kembali ke masalah gizi, makanan. Rata-rata kan kita dari kampung main bolanya. Begitu kita ada bakat, kita kelihatan, baru dipanggil klub ke tim nasional. Nah, di situ baru perbaikan gizi tuh. Baru ada fasilitas. Tapi selama di klub juga banyak. Klub udah siapin makanan, menu makanan di hotel. Pemain tuh cuma colek. Nanti selesai acara makan bareng, pergi makan di luar lagi. Iya, pecel lele, maaf gitu. Jadi pernah saya kejadian 2014, saya sempat ke Mitra Kukar. Jadi kita setiap mau latihan nyebrang Sungai Mahakam, naik kapal. Waktu jembatannya rubuh 2015 atau 14. Selesai latihan, kita nunggu kapal sampai nih. Ada warung, kita ngumpul, saya makan gorengan tuh. Nggak terasa mungkin ada 5 atau 4 atau 5 gorengan. Pas sore latihan, lagi latihan fisik, lari saya muntah. Keluar semua. Terus pelatihnya orang Inggris, dia bilang, I don't care katanya. Kamu kalau nggak kurang istirahat, kamu makan gorengan. Jadi dia keluar lagi. Kalau kamu atlet, itu nggak bagus. Jadi saya nggak mau peduli dengan kondisi kamu. Nah, di situ kita jadi berpikir, oh iya berarti benar juga ya. Makanan tuh paling penting untuk atlet. Termasuk ya kita umat Islam. Karena jadi semakin kuat, sehat, ibadah enak.
saya pribadi ngalamin kalau ada cedera di lutut atau di ankle, kita cedera, itu mau sholat jadi malas Ustaz. Karena begininya sakit, begininya nggak bisa lama-lama. Jadi bacaannya tuh buru-buru karena nahan sakit. Tapi kalau lagi sehat, ya alhamdulillah enak. Itu aja sih. Terima kasih. Ini sharing pengalaman selama di timnas ya. Jadi wajar timnas kita gitu-gitu aja ya. Iya, karena pas udah persiapan baru ada perbaikan gizi. Heeh. Sementara tim nasional negara lain khususnya Eropa, dia dari kecil udah diperhatiin nih gizinya. Ya kembali lagi sih banyak ya kayak fasilitas. Makanya tadi pertama saya masuk sini saya lihat fasilitas bagus di sekolah ini. Harusnya pemerintah Indonesia ya nyiapin. Kita lihat kita main ke Thailand, kita main ke Singapura, itu fasilitas di sini lapangan banyak bagus. Tapi rata-rata bayarnya mahal. Sementara di Indonesia yang suka bola tuh rata-rata orang agak susah. Benar. Sementara dia kalau harus main dia harus bayar sekian juta. Nah, itu agak sulit. Betul. Itu sih yang jadi masalah di fasilitas. Iya, setuju. Jadi Indonesia belum mengakomodir sepenuhnya lah ya menurut Abang gitu ya. Ya kita doakan aja semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Bukan hanya dari segi training center, tapi juga dari segi gizi yang lebih baik lagi. Ya teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya, nih dari Ahwat nih. Boleh? Tadi mic-nya di... Oh, belum ya? Dikira udah masih di... Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fitri, izin bertanya tentang bagaimana sih caranya untuk kita tetap istiqomah, tetap ingin terus kita tahu caranya sehat dan bagaimana terus ada di jalan itu gitu, dokter. Terima kasih. Istiqomah. Lagi-lagi kembalikan lagi kepada diri kita untuk menjaga istiqomah ini. Karena segala sesuatu yang akan menghasilkan suatu amal, terutama ibadah kepada Allah, harus keistiqomahan yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ini dia. Terus dekatkan terus kepada Allah, intinya itu. Jadi dari waktu ke waktu harus kita punya jadwal, kita membiasakan diri, kita mau bersusah payah. Karena hidup ini bukan hanya sekedar kita beristirahat. Hidup ini penuh dengan sesuatu yang mungkin ya butuh effort bagi kita, terutama untuk ibadah kepada Allah. Intinya itu. Karena godaan setan ini luar biasa. Keistiqomahan ini luar biasa, harus kita tanamkan sejak sedini mungkin. Oleh sebab itu kebiasaan ini sudah mulai kita pelajari sejak sedini mungkin. Ini hal yang paling penting, terutama untuk anak-anak kita ya. Ini luar biasa. Berikan mereka metode pembelajaran yang baik bagi mereka. Bagaimana cara mereka belajar, cara mereka beraktivitas ya. Sehingga dia mengenal betul akan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Oleh sebab itu bagi kita yang sudah seperti ini, kita bicara istiqomah, tanyakan lagi kepada diri kita. Ya. Hal itu ada pada diri kita, tanyakan lagi. Kok selama ini sulit sekali bangun sholat tahajud gitu loh. Contohnya. Apa yang terjadi? Sedangkan kita mau disayang Allah, mau masuk surganya Allah. Intinya itu kan yang kita berpikir. Hidup ini kan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berpikir seperti itu, kita akan mati. Ini dia. Dan dunia ini seperti layaknya ya udah permainan seperti permainan aja. Gitu ya kata Rasulullah. Dan kalau kita memperebutkan dunia ini ya udah seperti memperebutkan bangkai. Gininya itu Rasulullah dalam hadisnya. Oleh sebab itu cara membangkitkan istiqomah, kita kembalikan diri kepada diri kita kembali. Mau nggak melakukan itu? Intinya itu. Kalau sudah kita dapatkan momen itu, jangan pernah Anda lepas. Intinya itu. Ya, tadi sholat asar ya ada satu mukadimah dalam ini ya tausiah itu gigit ya sekeras-kerasnya kalau Anda sudah dapat itu. Karena itu amat sulit sekali. Ya, lakukan itu. Ya Bu, insya Allah bermanfaat nih. Ya, kita mau berubah, yuk berubah
dari diri kita sendiri gitu ya. Ya, dan insya Allah akan merubah bangsa ini ya, menjadi suatu hal yang baik. Itu dia ke depannya. Baik, insya Allah bermanfaat. Ya, baik. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil nunggu teman-teman yang nanya, Dok. Kita kan sekarang bisa dibilang sudah melewati pandemi ya, secara apa ya? Secara lingkungan masyarakat, walaupun secara peraturan, secara perundang-undangan pemerintah juga belum mencabut yang undang-undang terkait COVID. Nah, kalau menurut dokter sendiri nih, Indonesia nih selaku salah satu negara yang terdampak besar COVID sampai kemarin dan hari ini juga kita kan telah melihat juga di media ada beberapa lagi COVID mulai meningkat lagi, dan ya walaupun sekarang rasa takut di masyarakat tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, kira-kira dokter sendiri memandang itu seperti apa, Dok? Baik. Jadi di masa-masa pandemi dulu dari tahun 2020 sampai 2022 ini, masa pandemi itu kita lewati. Jadi masa sudah terbentuknya yang disebut dengan penyebaran ya, penyebaran masuk ke dalam tubuh sudah mengenal dengan imunitas dan antibodi yang terbentuk, imunitas seluler, itu dia yang kita dapatkan. Jadi saya berpikir, saya tanya di sini yang belum terkena COVID siapa? Yakin? Berarti Anda tinggal mungkin di pegunungan sana yang nggak pernah ketemu orang. Betul. Nggak mungkin. Jadi selama kita dalam hidup sampai saat ini kemungkinan sudah terpapar COVID. Nggak mungkin nggak terpapar COVID. Nggak pas. Iya. Ketahuan. Nggak lagi di swab aja, nggak ketahuan. Ya, flu, batuk, pilek, ya biasa. Ya, salah satunya bisa COVID, itu dia terjadi. Kemudian imunitas itu akan membentuk sistem antibodi, imunitas seluler. Dia mengenal, dia memori, mengingat antibodi ini. Dan itu akan menimbulkan apa? Kekebalan tubuh secara alami. Ya. Kenapa mesti vaksin? Kenapa harus mesti divaksin? Itu membentuk antibodi secara seluler, memori. Jadi disuntik, antibodi mengenal, udah. Pada saat COVID datang lagi, udah, kita bisa membentenginya. Itu sih manfaatnya vaksin. Tapi kalau orang yang terkena COVID, kira-kira apa? Lebih bermanfaat lagi mereka. Jauh lebih kuat. Itu dia. Oleh sebab itu, masa pandemi ini selesai, sudah terbentuk satu klaster, ya, bentukan antibodi yang baik, ya. Ini sudah kita mengenalnya, mudah-mudahan tidak lagi model COVID yang lain, bukan 19 lagi, itu akan muncul. Mudah-mudahan. Ini dia. Oleh sebab itu, kembali lagi kita jaga sistem imun tubuh kita. Jangan lagi kita ya sudah mulai punya penyakit secara mohon maaf, secara keturunan ya, yang disebut dengan komorbid. Ini dia, jaga kesehatan tubuh kita. Mumpung kita sehat sampai saat ini. Berolahraga yang rutin, ya, ingat Allah, ya, jiwa kita dijaga agar kita bisa sehat sempurna. Ini dia. Kalau Anda sudah punya hipertensi, contohnya terdiagnosa, jaga makan, jaga konsumsi sesuatu yang bisa menimbulkan hipertensi, lakukan aktivitas fisik secara baik, ya. Di lain hal, takutnya mungkin di tahun 2030 ada lagi COVID yang lain, bisa saja akan terjadi. Ini akibat dari sesuatu lagi. Pada saat kita berpikir semakin meningkatnya sesuatu, ya, sesuatu itu apa itu kira-kira, Mas? Kita tidak mengenal sistem metode kesehatan di dunia ini yang terbentuk, yang bersifat hal-hal yang lain. Sekarang zaman nuklir, sekarang zaman rekombinan genetik dan lain-lain, ya. Maka begitu banyak penyakit yang mungkin bisa saja muncul di lain hal daripada COVID sekarang. Kita tinggal tunggu saja. Ini dia. Maka sebaiknya apa yang terjadi bagi diri kita yang mengenal itu, udah, dengan diri kepada Allah, cari sesuatu yang baik. Bukan hanya kita melulu kita minum tablet, minum pil, minum multivitamin. Sekarang begitu banyak ya di sekitar kita tumbuhan yang hidup bersama kita menjadi sumber obat juga. Ya, obat-obatan sunnah yang Rasulullah juga sudah berikan, ya. Apa contohnya? Madu, habatus sauda, minyak zaitun, ya. Berbekam. Itu kita lakukan sebagai untuk memberikan imunitas tubuh kita secara baik.
totalitas, sempurna betul. Jadi jangan takut lagi insya Allah kalau kita sudah melakukan itu. Kalau ntar ada zamannya COVID lain lagi, tubuh kita udah kuat. Insya Allah itu jauh lebih baik. Intinya kita percaya aja ya, seperti janji Allah kan ketika kita marid wa yasfi. Jadi ketika kita sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Itu kembali lagi ke pola pikir kita semua. Jadi kayak kemarin saya juga sempat terkena COVID, Dok, sharing aja. Tapi yang ketika teman-teman kena COVID, salah satunya saya, ketika dites swab kan di kantor ya, ketika ada yang kena satu kan otomatis saat itu semua langsung satu kantor di swab semua. Itu saya positif COVID, pas di swab itu nggak ada gejala apa-apa, jadi nggak ada kayak pusing, nggak ada apa. Tapi malam-malamnya mungkin karena saya kepikiran ya, takut mati juga. Karena media itu kan kena COVID besoknya mati ya. Padahal pas saya didiagnosa positif lah, biar kelihatan lebih medis ya diagnosa, ketika kita keluar hasilnya positifnya itu benar-benar nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada flu, nggak ada apa. Tapi ketika malam, apalagi kita di karantina karena di ruangan, walaupun cuma di rumah, tapi kan itu agak mengganggu juga ya, secara psikis kita juga agak kena. Nah itu malam-malamnya tiba-tiba sakit dan pusing, bahkan sampai ada ya muntah-muntah sedikit lah. Dan besoknya mungkin ketika sudah agak tenang, otomatis itu sembuh dengan sendirinya. Jadi kalau saya bisa simpulkan secara nggak langsung, sakit itu bisa lahir dari alam bawah sadar kita sendiri ya, Dok ya. Apalagi sekarang kita sudah melewati itu semua, kita sudah termindset kalau kita sudah sehat, imun kita apalagi sudah mengenali ya virus-virus yang masuk, insya Allah itu akan ya ketika datang kembali itu bisa menjaga kita lah lebih baik lagi. Terakhir nih buat teman-teman semua, ada yang mau nanya? Oh banyak ya? Enggak, terakhir deh kalau gitu. Dari yang akhwat dulu boleh? Iya ini satu taruh sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin bertanya, Dok. Jadi kebetulan saya ini mahasiswa kesehatan. Terus langkah mungkin yang udah saya lakuin buat kesehatan diri saya sendiri itu saya ngejauhin makanan yang berminyak. Jadi 1 liter minyak itu selama 4 bulan gak habis. Karena karena memang ngejauhin banget gitu makanan yang berminyak. Cuma bagi masyarakat awam kan mungkin ini langkah yang bisa dibilang cukup berat nih, Dok. Nah kira-kira dari dokter sendiri ada langkah kecil apa sih yang setidaknya tuh kita bisa ngikutin pola hidup sehat ala Rasulullah ini. Terima kasih, Dok. Jadi sistemnya wala tusrifu. Janganlah engkau berlebih-lebihan. Ya. Jadi boleh makan gorengan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan sering-sering, intinya itu. Jangan malah kita berpikir, oh itu nggak baik, ngapain dijual? Kasihan tukang gorengan dong. Ya, ini dia. Jadi berpikirnya jangan terlalu berlebihan. Boleh makan, tapi juga dalam kondisi, oh saya lagi radang tenggorokan nih, jangan makan dulu. Oh saya lagi kondisi fit kok, alhamdulillah istirahat cukup, boleh makan. Ya, itu dia. Terus kemudian jangan berpikir kita ini akhirnya nggak usah deh, nggak baik buat tubuh kita. Tapi hal yang paling penting jaga itu kondisi tubuh kita. Ya, ini dia. Tadi dengan berbagai apa cara hal yang terbaik bagi tubuh kita, makanan yang baik, insya Allah yang thayyib, minum makan yang sehat, insya Allah, sayur buah diperbanyak, itu dia. Ya, jaga kondisi itu. Dan kemudian apa yang harusnya yang terpenting suplemennya setiap hari kira-kira. Kalau kita sebagai seorang muslim itu tuh yang selalu saya suruh ya siapin aja mah. Ya di rumah itu habatus sauda, madu, minyak zaitun itu konsumsi. Kalau bisa kurma, karena Rasulullah selalu konsumsi kurma pada pagi hari. Itu dalam jumlah berapa? 7 butir contohnya. Untuk mencegah dari apa? Gangguan syaitan. Ternyata apa di situ di balik hadis itu contohnya. Ya, kita makan kurma, tapi kadang kala nasi uduk lagi, lontong sayur lagi. Ya, ini dia kan. Ini dia. Jadi yang disunahkan malah kita nggak pakai, nggak mau. Coba saya tanya, ada nggak di rumah kurma? Kadang kala nggak punya. Ya kan?
Ada nggak di rumah madu ya untuk kesehatan? Kadang-kadang nggak ada. Padahal murah di Indonesia itu madu. Bayangkan di Arab sana madu itu 1 kilo itu bisa jutaan rupiah. Kalau kita paling mahal 100.000. Ya, ini dia. Dan orang bilang tanya madu yang bagus apa dok? Ya madu yang ada di sekitar kita. Karena dalam satu kitab Zaidul Ma'ad disebutkan likulli da'in dawanya Allah, itu betul. Bahwa setiap penyakit ada obatnya, itu benar-benar ada obatnya, dan obatnya ada di sekitar kita, nggak perlu jauh-jauh. Maka ada konsep pengobatan China, konsep pengobatan dari India, tapi ternyata yang paling bermanfaat ya dari Nusantara. Kita banyak tumbuhan obat yang tumbuh di Indonesia luar biasa. 1.500.000 tumbuhan obat yang sekarang bisa kita eksploitasi itu nggak lebih dari 10.000. Bayangin, negara kita negara flora yang terbesar kedua setelah Brasilia. Tapi nggak bisa kita manfaatkan. Melulu kalau kita berpikir, itu cuma jamu sebagai suplemen saja, bukan obat. Ya kan? Betul, itu. Lagi-lagi konsep kita berpikir, multivitamin yang simple, ya, vitamin C 1.000, 5.000, 10.000. Ya vitamin D, ya. Padahal yang bermanfaat bagi tubuh kita ada sesuatu yang masuk dengan natural. Kalau kita minum tablet vitamin, apa yang kita dapatkan? Dimetabolisme oleh tubuh kita 2 kali lipat. Sulit dibandingkan kita coba minum, ya. Contohnya jus. Itu jauh lebih sempurna masuk ke dalam tubuh kita dengan cepat. Maka kita jangan berpikir yang kita siapin tadi tablet multivitamin dan lain-lain untuk menjaga kesehatan. Itu dia. Dibandingkan kita mau makan sayur, mau makan buah, itu jauh lebih murah tapi bermanfaat langsung bagi tubuh kita. Itu dia. Tapi selalu bermanfaat. Iya. Mungkin karena waktu juga ya sudah mendekati waktu maghrib, karena nanti malam juga kita ada agenda mabit ya. Ada agenda lanjutan kita lagi. Kita cukupkan saja untuk sore hari ini yang bincang yang alhamdulillah ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang bisa saya simpulkan singkatnya dari bincang sore kita hari ini, yang pertama bahwa Rasulullah telah memberikan kita contoh, memberikan kita gambaran bagaimana cara kita hidup sehat, bahwa kita nggak usah cari-cari tahu ke Cina, ke India atau ke negara-negara Eropa lainnya. Cukup kita kembali ke Quran, wa nunazzilal Quran, yang intinya Allah telah memberikan Al-Quran sebagai huda, wasifat, petunjuk, dan obat bagi kita semua. Jadi buat teman-teman yang merasa badannya sering sakit-sakit dan yang ya kurang maksimal dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kita kembali lagi ke Quran karena kita punya kitab suci yang menjawab segala permasalahan. Yang kedua, kita juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang telah dijelaskan ya secara syar'i ya. Kita bisa makan seperti kurma, kita bisa membeli madu dan hal-hal lain yang sebenarnya itu ada di sekitar kita, nggak susah untuk mencarinya. Kita tinggal mengkonsumsinya, kita setelah membelinya ya kita optimalkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Insya Allah itu akan membuat tubuh kita lebih baik lagi ke depannya. Lalu selanjutnya juga tetap kita menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita puasa, apapun yang telah diperintahkan oleh agama itu pasti memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan terakhir kita doakan semoga timnas Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Kita bisa mendapatkan ya pemimpin yang memberikan fasilitas yang baik untuk timnas kita, untuk bangsa kita, bukan hanya masalah di training center tapi juga dikonsumsi sehingga kita bisa mendapatkan timnas yang kita banggakan, yang kita idam-idamkan, yang kita mimpi-mimpikan, dimulai dari hal kecil dan semoga ini bisa menjadi hal yang besar ke depannya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada banyak salah kata. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi boleh setelah agenda ini langsung ditanyakan ke narasumber, insya Allah akan dijawab langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.